Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,07% ke angka 6.915. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Pegas yang hari ini naik lumayan tinggi dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini naik 5% lebih ke harga 1.460. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas saat ini mengetes resisten di EMA 150. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan Pegas dari awal Juni mulai sideways setelah turun lumayan dalam karena terkena dividend trap. Tapi setelah itu bisa kita perhatikan setiap kali mengatas 1300 Pegas masih sideways, masih bisa bertahan. Pelan-pelan mulai naik dan pada akhir Juli atau pertengahan Juli mulai berhasil naik di atas garis EMA 50 sehingga secara tren sebenarnya sudah mulai oke, sudah terkonfirmasi tidak downtrend. Dan bisa kita lihat walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini masih sideways terus, tapi setiap kali mengetas kembali garis EMA 50 Pegas selalu bisa bertahan dan rebound. Dan hari ini Pegas lanjut naik dan langsung naik mengetes garis EMA 150. Jadi secara tren Pegas memang belum terkonfirmasi uptrend, tapi jika kita pantau apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi break garis EMA 150 maka Pegas akan mulai bergerak uptrend. Jadi secara tren saat ini sudah sangat oke karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tinggal konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, Pegas akan mulai uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 5% lebih ini terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing dari akhir bulan Juli sudah mulai masuk akumulasi. Sampai saat ini, kenaikan 5% ini juga asing masih masuk dengan jumlah yang lebih besar. Jadi secara tren saat ini sudah mulai membaik dan terlihat masih ada akumulasi besar sehingga potensi Pegas untuk break garis EMA 150 dan lanjut naik masih sangat besar saat ini. Jadi Pegas saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan lanjut naik menuju target terdekat dulu sekitar 1500. Apabila gagal break, Pegas masih ada potensi untuk melemah atau meretest kembali garis EMA 150. Tapi apabila terkonfirmasi break maka Pegas akan punya support di EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi apabila terkonfirmasi break, garis EMA 150 akan berubah menjadi support sehingga bisa menahan penurunan dari saham Pegas. Dengan target lebih jauh, saya masih ada potensi untuk naik menuju harga 1550 untuk tren jangka menengah apabila berhasil break garis EMA 150. Jadi saat ini Pegas masih sangat layak untuk dipantau karena masih ada potensi untuk mulai bergerak tren. Dan setelah sebelumnya sempat turun sangat dalam, saat ini mulai reversal. Sekarang kita coba lihat saham INKP yang secara tren bisa kita perhatikan saat ini sudah bergerak sangat uptrend dan kenaikan hari ini membuat INKP mencoba untuk break resisten psikologis di harga 10.000. Jadi untuk INKP bisa kita lihat dulu juga sama bergerak downtrend setelah turun di bawah garis EMA 50 150. Bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan break garis EMA 150, secara tren sudah mulai membaik dan mulai bergerak trend. Karena itu selalu fokus saya itu cuma garis EMA 50 150. Apabila sebuah saham berhasil naik di atas kedua garis EMA, maka potensi untuk mulai uptrend akan besar walaupun tidak mungkin 100% akan bergerak uptrend. Pasti ada beberapa yang mungkin kembali turun di bawah garis EMA 50 150, tapi 80% rata-rata apabila berhasil naik di atas kedua garis EMA, trennya akan mulai uptrend. Jadi untuk INKP setelah berhasil break kedua garis EMA bisa kita lihat terus bergerak naik, belum sempat mengetas garis EMA 50 sudah mulai bangkit kembali. Jadi saat ini menarik apabila berhasil break maka INKP berpotensi lanjut naik menuju target terdekat sekitar 10.500 sampai 10.800 di sekitar target harga ini. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masuk akumulasi saham INKP. Jadi untuk INKP kenaikan hari ini ingat belum terkonfirmasi break harga 10.000 dan tidak terlihat ada akumulasi. Jadi tetap harus waspada, ada potensi INKP malah turun kembali bawah harga 10.000 apabila memang minggu ini belum terkonfirmasi break harga 10.000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry beli saham INKP,
Memang saat ini harganya sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman baru mau entry harus sangat disiplin. Bisa buy on breakout dengan target terdekat di 10.500 atau mau tunggu terkena pullback dulu, itu akan lebih aman. Apabila INKP kita pantau gagal break 10.000, kita bisa coba tunggu di sekitar 9.750 sampai 9.800. Pada saat kita lihat INKP mengetes support ini masih bisa bertahan dan mulai sideways dan rebound, menurut saya itu akan lebih aman untuk coba entry. Karena apabila berhasil rebound, ada potensi untuk kembali naik mengetes 10.000 atau malah break 10.000 dan lanjut bergerak uptrend. Karena saat uptrend pun bisa kita lihat pasti ada fase melemah atau terkoreksinya. Jadi INKP sempat naik tinggi, terkoreksi beberapa hari, berhasil rebound, naik, terkoreksi, berhasil rebound, dan bergerak naik. Jadi apabila kita lihat saham naik terus, itu yang lebih harus hati-hati. Paling aman, saham naik, ada koreksi, satu rebound, itu akan lebih oke. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SMRA yang jika kita lihat saat ini juga mulai naik 2% lebih ke harga 680. Jadi SMRA secara tren sebenarnya masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa bulan ini mulai sideways karena tertahan di sekitar harga 700. Jadi beberapa kali mencoba untuk break 700 masih gagal break walaupun sempat naik di atas 700 dan menyentuh target berikutnya sekitar 740. Tapi konfirmasi untuk break 700 selama dalam 1-2 bulan terakhir ini belum terkonfirmasi. Jadi sempat gagal break 700 dan turun di bawah garis EMA 50, tapi mengatas garis EMA 150, SMRA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis EMA CD saat ini juga terlihat mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk SMRA saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik mengetes 700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 660 sampai 665, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila SMRA memang masih kesulitan untuk break harga 700 ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat setiap kali gagal break harga 700, SMRA kembali turun mengetes garis EMA 50 atau malah sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi paling aman swing trade saja, take profit apabila gagal break 700. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali di support ini apabila SMRA masih bisa bertahan. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.